Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Armelia dengan NIM 1714100125. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS. Sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskan prinsip penilaian pemberian 5C dengan 7C serta studi kelayakan. Prinsip 5C. Yang pertama ada karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Yang pertama, karakter. Prinsip ini dilihat dari segi kepribadian nasabah. Dapat dilihat dari wawancara antara customer service dengan nasabah. Prinsip ini menilai apakah nasabah dapat bekerja sama dengan pihak bank. Yang kedua yaitu prinsip capacity. Prinsip ini dapat dilihat dari kemampuan nasabah dalam menjalankan keuangan yang ada pada perusahaan yang dimilikinya. Prinsip ini menilai akan kemampuan nasabah dalam membayar kredit nasabah terhadap bank. Yang ketiga yaitu kapital. Prinsip ini terkait dengan aset dan kekayaan yang dimiliki oleh nasabah, khususnya nasabah yang memiliki perusahaan. Prinsip ini melihat apakah layak atau tidaknya nasabah dalam menerima sebuah kredit dan juga menentukan besarnya kredit yang dapat diterima oleh nasabah. Yang keempat yaitu prinsip kolateral. Prinsip ini perlu diperhatikan oleh para nasabah. Karena jika nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman, maka dengan ketentuan yang ada, pihak bank dapat menarik aset yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai jaminan. Yang kelima yaitu prinsip condition. Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor dari luar bank dengan nasabah. Kondisi perekonomian suatu daerah atau negara memang sangat berpengaruh kepada kedua belah pihak, di mana usaha yang dijalankan oleh nasabah sangat tergantung pada kondisi perekonomian baik mikro maupun makro. Selanjutnya yaitu prinsip 7P. Ada personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, dan protection. Yang pertama yaitu personality, yaitu kepribadian dari calon nasabah yang akan mengajukan peminjaman atau kredit. Yang kedua yaitu party, di mana calon peminjam dimasukkan ke dalam golongan berdasarkan dengan kondisi keuangannya. Biasanya pihak bank mengklasifikasi berdasarkan modal, kepribadian, loyalitas, dan sebagainya. 3 yaitu purpose, yaitu apa tujuan dari nasabah dalam mengajukan kredit pada bank. Pihak bank perlu mengetahui mengapa nasabah mengajukan kredit tersebut. Misalnya untuk modal atau investasi dan bahkan untuk pendidikan. Yang keempat yaitu prospek, yaitu apa prospek usaha yang akan dijalankan oleh nasabah. Prinsip ini khususnya untuk para nasabah yang akan menjalankan usaha. Yang kelima yaitu payment. Prinsip ini untuk mengukur kemampuan membayar dari calon peminjam. Yang keenam yaitu profitability. Prinsip ini melihat dari kemampuan para nasabah dalam menghasilkan keuntungan ataupun laba. Yang ketujuh yaitu protection. Prinsip ini mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh para peminjam. Selanjutnya yaitu studi kelayakan. Yang pertama ada aspek hukum, aspek pemasaran,
aspek keuangan, aspek teknis, aspek manajemen, aspek sosial ekonomi, dan aspek AMDAL. Yang pertama yaitu aspek hukum. Aspek ini untuk melihat keaslian dan validitas dokumen yang diajukan oleh pemohon kredit atau nasabah. Selanjutnya yaitu aspek pemasaran. Aspek ini yaitu ukuran permintaan produk yang diproduksi dan strategi pemasaran yang dilakukan oleh nasabah. Maka prospek akan dapat dilihat sekarang dan yang akan datang. Yang ketiga yaitu aspek keuangan. Aspek ini dilihat dari perusahaan pemohon kredit menentukan jumlah besarnya kebutuhan dan juga untuk menilai kemampuan bisnis untuk tumbuh di masa depan. Yang keempat yaitu aspek teknis. Aspek ini untuk mengamati perusahaan dari segi aspek fisik dan lingkungannya sehingga perusahaan tersebut sehat dan produk-produk mampu bersaing di pasar. Selanjutnya yaitu aspek manajemen. Aspek ini untuk menilai struktur organisasi perusahaan, daya manusia, dan latar belakang pendidikan dan pengalaman sumber daya manusia. Yang keenam yaitu aspek sosial dan ekonomi. Aspek ini digunakan untuk menganalisis dampak yang disebabkan oleh adanya proyek atau aplikasi bisnis untuk kredit kepada masyarakat dan sosial ekonomi secara umum. Yang ketujuh yaitu aspek AMDAL, yaitu analisis lingkungan, apakah darat, laut, atau udara, termasuk kesehatan manusia jika bisnis atau proyek untuk aplikasi pinjaman yang dijalankan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu Khalisa ingin menerbitkan deposit berjangka waktu 3 bulan pada Bank YZ dengan nominal 300 juta. Pembayaran bunga langsung masuk ke dalam rekeningnya yang berada di bank tersebut. Bunga yang diberikan oleh pihak bank sebesar 10% per tahun dan dikenakan pajak 15%. Berapakah jumlah bunga yang dibayar bank setiap bulannya? Dan hitung pula jumlah bunga yang diterima oleh Khalisa selama jangka waktu 3 bulan. Yang pertama dicari tahu dulu bunganya, yaitu diketahui bunga tadi 10%. Lalu dikali deposit 300 juta. Dan dikali 1 tahun per bulan dalam tahun 12, yaitu 2.500.000. Selanjutnya pajak. Pajak kita ketahui 15%. Lalu dikali dengan bunga 2.500.000 sama dengan 375.000. Lalu dikurang untuk mengetahui bunga bersih. Itu jumlahnya 2.125.000. Lalu selanjutnya pertanyaan, berapa bunga jika dalam jangka waktu 3 bulan? Yaitu jumlah bunga bersih
2.125.000 dikali dengan 3 bulan, yaitu 6 juta, 300. yaitu hasilnya 6.375.000. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu jelaskan tujuan umum dari manajemen pemasaran bank dan konsep-konsep mengenai pemasaran tersebut. Tujuan umum. Yang pertama yaitu memaksimumkan konsumsi sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan bank secara berulang-ulang. Yang kedua yaitu memaksimumkan kepuasan konsumen melalui berbagai pelayanan yang diinginkan nasabah. Yang ketiga yaitu memaksimumkan pilihan ragam produk, dalam arti bank menyediakan berbagai jenis produk bank sehingga nasabah memiliki beragam pilihan. Yang keempat yaitu memaksimumkan mutu hidup dan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien. Selanjutnya yaitu konsep-konsep pemasaran. Yang pertama yaitu ada konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran ke masyarakat. Yang pertama yaitu konsep produksi. Konsep ini berpikir bahwa barang maupun jasa yang dihasilkan harus murah, sehingga dapat dibuat kapan saja dan di mana saja agar tidak terjadi masalah dalam penjualan. Selanjutnya yaitu konsep produk. Konsep ini mempercayai bahwa kualitas barang maupun jasa yang dihasilkan perusahaan haruslah bagus, sehingga mudah menarik konsumen. Selanjutnya yaitu konsep penjualan. Konsep ini berpikir bahwa pelanggan tidak boleh dibiarkan sendirian. Perusahaan harus mengarahkan konsumen dengan sebuah teknik penjualan yang harus dipikirkan karena barang tidak dibeli tetapi barang harus dijual. Dan yang terakhir yaitu konsep pemasaran ke masyarakat, yaitu menentukan keinginan, kebutuhan, kepentingan pasar sasaran dan memenuhi secara lebih efektif dan efisien dari pesaing dengan cara mempertahankan serta meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Terima kasih. Demikian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.